Kalau kita lihat Sungai Berantas mulai dari hulu kemudian masuk ke 12 kabupaten kota ini sampai ke hilir di kota Surabaya ini panjangnya kurang lebih 320 km. Nah, menurut saya kegiatan ini mestinya kita bisa merambah pada radius panjang 320 ini. Saya sangat bersyukur ketika ada komunitas-komunitas masyarakat yang sangat peduli tentang bagaimana cara melindungi dan melestarikan Sungai Berantas ini. Tentu saja itu merupakan aset bagi pemerintah Kota Batu. Kemarin tanggal 22 sampai 24 Agustus tahun 2022, para pemerhati lingkungan ini mempunyai inisiatif yang sangat luar biasa. Dan tentu saja sebagai pemerintah Kota Batu harus mensupport. Dan alhamdulillah memang disadari bahwa keberadaan Sungai Berantas ini perlu mendapat perhatian. Karena ada hal-hal yang ternyata tidak semua warga, bukan hanya Kota Batu, tetapi yang pernah datang di aliran Sungai Berantas itu mengerti bagaimana cara menjaga sungai kita dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu saya sangat berterima kasih bahwa pemerintah sudah sangat dibantu, disupport oleh orang-orang yang peduli tentang kelestarian alam, terutama perhatian kepada Sungai Berantas. Menurut saya kegiatan susur sungai ini sangat penting. Artinya paling tidak kita punya kondisi real sungai itu. Seperti apa kondisinya, sehingga ini bisa kita buat pemetaan kondisi real sungai kita itu seperti apa. Banyak sekali saya kira yang perlu kita hasilkan dari susur sungai ini. Mungkin di situ juga kita bisa lihat ada pengambilan liar yang mungkin tidak melewati melewati perizinan, melewati rekomendasi dari kita, sehingga itu perlu kita tertibkan. Nah, sehingga susur sungai ini menurut saya mungkin kita buat nanti mungkin lebih tidak hanya melibatkan hanya PJT mungkin, tapi semua orang yang berkepentingan terhadap air ini coba kita rangkul untuk bersama-sama nanti kita turun bahwa seperti inilah kondisi sungai kita di Jawa Timur ini, sungai yang terbesar kedua di Jawa setelah Bengawan Solo.
Paling tidak ini saya kira kalau di dalam kegiatan ini juga semakin terukur apa yang kita lakukan, saya kira ini manfaatnya luar biasa ini. Jadi paling tidak bisa membangkitkan semangat orang atau kepedulian orang tentang sungai itu. Mungkin film itu akan ditonton oleh semua atau semua orang yang berada di sepanjang aliran Sungai Berantas ini dan tahu bahwa seperti ini kondisinya, dan semua memberikan empati terhadap sungai itu sehingga muncul rasa keinginan untuk bagaimana sih sebenarnya memperbaiki sungai itu, bagaimana memulihkan air itu, bagaimana menjaga kualitas air itu sehingga bisa terus kita manfaatkan. Harapan kami dengan melihat kondisi Sungai Berantas seperti ini, kita akan mencoba mengingatkan masyarakat untuk selalu yang pertama adalah mari mengolah sampah dari rumah. Tidak membuang sampah langsung ke sungai, tapi ada mengolah dulu di sungai, mengolah dulu di rumah. Kemudian dengan secara sadar juga mulai memperhatikan sungainya. Kalau memang ada kotoran, dengan sadar ikut membersihkan, dan kemudian tidak melakukan pembuangan limbah cair dari rumah tangga itu langsung ke sungai. Jadi kesadaran masyarakat yang harus kita ingatkan terus-menerus untuk menjaga lingkungan dengan mengolah sampah dengan baik dari rumah dan tidak mengotori sungai dengan sampah-sampah itu. Saya berharap hasil dari teman-teman dalam menyusuri sungai ini bisa menjadi data akurat dan kemudian harus menjadi acuan untuk ditindaklanjuti. Karena bagaimanapun air itu adalah keperluan kita 70% dari kehidupan manusia.
Sehingga ketika air itu tidak sehat, itu pasti kehidupan manusia tidak sehat. Nah, ini yang terus harus kita gaungkan, kita beri pemahaman, dan pasti pemerintah akan menindaklanjutinya dengan memberikan pengertian, pemahaman kepada masyarakat agar kita bersama-sama untuk bisa menjaga sungai kita agar menjadi sungai yang indah, sungai yang sehat, yang akhirnya bisa menghidupi warga di Kota Batu, warga Indonesia untuk bisa menjadi mempunyai air kehidupan yang bagus, gitu, yang luar biasa. Ya, kita selalu ingat satu pesan bahwa janganlah kita wariskan air mata kepada anak cucu kita, tapi mari kita wariskan mata air untuk anak cucu kita. Iya, kalau pohon terakhir sudah dipotong, mata air terakhir sudah mengering, sungai terakhir juga sudah tidak ada alirannya. Barangkali kita ini baru sadar ya, uang itu nggak bisa dimakan. Mari sebelum itu semua terlambat, kita rawat sungai, kita jaga mata air, kita pulihkan daerah tangkapan air.